Assalamualaikum. Sesi yang lalu kita bicara mengenai pasar konsumen. Sesi kali ini kita akan bicara mengenai pasar bisnis. Apa yang membedakan antara pasar konsumen dan pasar bisnis? Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran, customer service, dan public relation. Di sesi sebelumnya kita membahas bersama mengenai apa itu pasar konsumen, bagaimana perilaku pembelian di pasar konsumen. Ya, kali ini nanti kan kita akan masuk ke sesi berikutnya yang membahas mengenai pasar bisnis. Nanti kita belajar sama-sama karakter seperti apa yang ada di pasar bisnis. Lalu apa perbedaannya dengan pasar konsumen? Ya, baik. Selalu saya menyampaikan quotes ini di saat kita awal belajar untuk menambah semangat, menambah motivasi saya dan teman-teman semua. Jadi kalau saya tidak tahan lelahnya belajar, maka konsekuensinya saya harus siap menahan perihnya kebodohan. Ya, sebuah quotes yang sangat memprovokasi saya agar terus belajar. Oke? Jadi sesi ini kita bicara mengenai pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Ini tahap lanjutan dari pasar konsumen yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya. Pasar bisnis adalah pasar di mana pembeli membeli barang dan jasa dipergunakan untuk memproduksi produk lanjutan. Jadi saya beli gula tidak saya konsumsi, tapi saya beli gula untuk membuat minuman yang saya jual. Itulah pasar bisnis. Jadi tujuannya tujuannya dijual lagi. Jadi saya beli gula, saya jual di warung saya. Itu masuk dalam pasar bisnis. Atau saya sewakan kepada pihak lain. Saya beli sepeda motor tidak untuk saya pakai sendiri, tapi untuk saya sewakan. Itu masuk dalam kategori pasar bisnis. Ya, jadi sangat berbeda dengan pasar konsumen yang kita bicarakan di sesi sebelumnya, di mana kalau di pasar konsumen pembeli itu membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan pasar bisnis membeli untuk digunakan pada proses selanjutnya, ataupun dijual kembali, ataupun disewakan. Ya, jadi tentunya untuk mengambil keuntungan. Jelas ya bedanya antara pasar konsumen dengan pasar bisnis. Sebagai contoh, kita lihat ini sebuah ilustrasi kebun karet. Ya, kebun karet. Hasil karetnya dijual ke pabrik ban sebagai bahan baku produksi ban. Lalu setelah menjadi produk jadi berupa ban, dijual kepada pabrik mobil sebagai pelengkap produksi mobil. Mobil sudah jadi, dilempar ke showroom agar konsumen bisa melihat dan memutuskan. Konsumen putuskan sehingga menjadi hak milik konsumen mobil itu. Inilah pasar bisnis, di mana setiap rangkaian ada nilai tambah, ada keuntungan. Kebun karet diolah menjadi roda. Roda diolah menjadi part of mobil. Mobil dilempar ke showroom sampai konsumen. Ini semua yang dimaksud dengan pasar bisnis. Jadi, di mana pembelinya itu membeli produk tersebut dan dipergunakan untuk memproduksi barang selanjutnya. Digunakan untuk dijual selanjutnya. Digunakan untuk disewakan selanjutnya. Itu adalah pasar bisnis. Inilah kira-kira gambaran pasar bisnis. Anda lihat tidak ada yang dikonsumsi sendiri, semuanya untuk dijual lebih lanjut. Ya. Nah, apa saja karakteristik di pasar bisnis? Yang satu adalah karakternya adalah di struktur dan permintaan pemasaran.
Sambil poinnya saja. Pasar bisnis terdiri dari pembeli dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi berkapasitas lebih besar. Tadi saya sempat menyinggung mengenai gula. Di pasar konsumen, mungkin yang beli gula ada 1.000 orang. Rata-rata belinya 2 kilo. Jadi 1.000 pembeli, kita menjual sejumlah 2.000 kg, 2 ton. Tapi teman-teman bayangkan, kalau teman-teman jualan gula ke sebuah pabrik sirup misalkan, pembeli Anda cuma 1 pabrik sirup, tapi belinya ratusan ton. Sangat berbeda dengan pasar konsumen yang beli banyak, tapi belinya cuma 1 kilo, 2 kilo, sehingga totalnya cuma dapat 2 ton. Ya, jadi bedanya di pasar bisnis adalah pembelinya nggak banyak, tapi pembelinya kapasitasnya sangat besar. Anda bisa bayangkan? Ya, atau tadi di contoh mengenai pabrik ban. Coba Anda bayangkan kalau tadi pabrik ban tidak menjual ke pabrik mobil, tapi jualnya ke jualnya ke konsumen akhir pengguna sepeda motor misalkan. Yang beli banyak sekali, sejumlah pengendara motor, tapi yang dibeli berapa? Anda bandingkan kalau dia berjualan ke 1 pabrik sepeda motor, yang beli hanya 1 pabrik, tapi belinya pasti volumenya jauh lebih tinggi. Bisa Anda bayangkan ya? Pelanggan bisnis lebih terkonsentrasi secara geografis, oke. Permintaan pembeli diturunkan dari permintaan konsumen akhir, ya. Jadi kira-kira yang dimaksud dari permintaan pembeli bisnis diturunkan dari permintaan konsumen akhir. Hari-hari ini masker sedang menjadi trending topik, menjadi barang yang sangat dicari. Anda bayangkan konsumen akhir, Anda para pengguna masker, semuanya perlu masker. Akibatnya permintaan masker tinggi. Nah, permintaan masker dari Anda sebagai konsumen tentu akan berdampak kepada pabrik masker. Nah, pabrik masker beli bahan baku ke pabrik kain. Jadi, si pabrik masker membeli kain menggunakan dasar permintaan konsumen akhir. Ya, kita tarik mundur. Konsumen akhirnya perlu banyak masker, sehingga pabrik maskernya dampaknya harus belanja kain lebih banyak. Ya, bisa Anda bayangkan. Permintaan lebih inelastis, tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Di hari-hari ini kita tahu harga cabai, harga Lombok ya, sedang jatuh drastis. Saya tahu di pasar harganya tinggal 15 sampai 20 ribu saja. Murah sekali, murah sekali. Anda bayangkan, apa mentang-mentang harga cabai murah menjadikan para pabrik saus tiba-tiba belinya banyak sekali? Tentu tidak bisa. Jadi permintaan di pasar bisnis tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Gara-gara harga murah, lalu mereka belinya banyak. Atau dalam konteks COVID misalkan, ini pabrik hand sanitizer, ya, gara-gara alkoholnya murah, tiba-tiba dia harus terpaksa belanja banyak sekali gitu. Kan nggak bisa, terkait dengan gudang dia, modal kerja dia gitu ya. Jadi meskipun namanya inelastis, jadi tidak dipengaruhi oleh kondisi harga. Perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi penjualan dan pembeliannya. Itulah inelastis, ya. Jadi berubahnya harga tidak mempengaruhi permintaan dia. Oke. Karakteristik yang kedua adalah sifat unit pembelian. Nah,
Saya ambil yang kedua, melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Kalau Anda di pasar konsumen, Anda membeli Indomie 10 dus, ya Anda putuskan sendiri. Tapi di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, kalau beli 10 dus itu tentu bukan keputusan yang tiba-tiba. Ada bagian pembeliannya, ada tanda tangan pimpinannya, kira-kira gitu ya. Jadi pasti proses pembeliannya lebih profesional dibanding di pasar konsumen. Jenis keputusan dan proses keputusan, itu karakteristik yang ketiga. Saya ambil poinnya ketiga. Dalam pembelian bisnis, pembeli dan penjual bekerjasama secara erat dan membangun hubungan jangka panjang. Anda bayangkan, karena jumlah pembeli dan penjualnya tidak sebanyak di pasar konsumen, maka mau tak mau antara penjual dan pembeli itu terlibat hubungan yang sangat erat. Antara perusahaan mobil dengan perusahaan ban, pasti mereka bekerja sama secara erat dan bangun hubungan jangka panjang. Nggak mungkin bulan ini pabrik mobil itu bekerja sama dengan pabrik ban A, bulan depan dengan pabrik ban B, bulan depannya dengan C, meskipun mungkin harganya sedang murah misalkan. Tidak mungkin. Dalam pasar bisnis, penjual dan pembeli berhubungan erat dan membangun hubungan dalam jangka panjang. Lain dengan Anda, bulan ini beli minyak gorengnya merek A, bulan depan merek B, bulan depan merek C. Mudah, karena tidak terlalu tergantung. Pilihannya banyak, pilihan pembelinya banyak, pilihan barangnya juga banyak. Lain dengan pasar bisnis. Mengerti ya? Jadi jenis keputusan dan proses keputusan di pasar bisnis itu salah satunya adalah diperlukan hubungan yang erat dan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Oke? Ini adalah model perilaku pembeli bisnis. Di sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa perilaku pembeli itu ada proses rangsangan, ada proses stimulan, ada yang merangsang keputusan itu. Ada dua, ada yang dari pemasaran, ada yang dari rangsangan lainnya. Dari rangsangan pemasaran, pembeli itu biasanya akan tergoda oleh adanya marketing mix. Jika Anda digoda dari produknya, price-nya, place-nya, dan promotionnya, ya, 4 bauran pemasaran itu bisa merangsang pembeli untuk memutuskan pembeliannya. Sedangkan kalau dari rangsangan lain, bisa dari unsur ekonomi, teknologi, politik, budaya, dan persaingan. Lihat di sesi sebelumnya, saya juga sudah menyampaikan hal ini di sesi pasar konsumen. Nah, lingkungan itu akan merangsang kepada organisasi pembelian, ya, maksudnya perusahaan. Kalau lebih gampang Anda sebut perusahaan, di mana di sana ada pusat pembelian, ada bagian pembeliannya, lalu di situ ada proses keputusan pembeliannya, di mana sangat terkait dengan pengaruh antar pribadi dan individual, antar orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan pengaruh organisasinya, perusahaannya. Nah, proses keputusan pembelian itu menjadikan respon pembeli. Milih produk atau jasanya seperti apa, pemasoknya seperti apa, jumlah pemesanannya berapa, waktu kirimnya kapan, pembayarannya seperti apa. Jadi kira-kira itulah tahapan-tahapan pembeli di pasar bisnis, ya. Ada sebuah rangsangan dari pemasaran maupun dari rangsangan lainnya. Jadi sebuah perusahaan melihat, oh, ada produk hand sanitizer bagus nih, produknya seperti itu, harganya seperti itu, belinya di mana, promosinya, edukasinya seperti apa. Lalu ada masalah ekonomi, bahwa sekarang kondisi bisnis lagi menurun, tapi juga ada masalah dengan kesehatan, karena sekarang COVID menjadi masalah semua orang. Unsur-unsur itulah yang bisa merangsang keputusan pembelian, sehingga menjadikan organisasi pembelian melakukan proses keputusan pembelian.
Sehingga saya memilih produk hand sanitizer-nya merek apa, pemasoknya dari PT apa, saya beli jumlahnya berapa, waktu kirimnya kapan, bayarnya gimana. Kira-kira itu model perilaku pembeli bisnis. Setelah kita bicara mengenai model perilaku pembelian bisnis, selanjutnya kita membahas mengenai tipe utama situasi pembelian. Jadi di dalam pasar bisnis ada beberapa situasi pembelian. Pertama adalah pembelian kembali langsung atau straight rebuy. Jadi di mana situasi pembelian itu berlangsung secara rutin. Pembeli membeli secara rutin tanpa ada modifikasi. Sebuah pabrik sirup membeli gula, tiap periode membeli gula tanpa merubah apakah gulanya ini yang lebih manis atau yang lebih keras atau yang apapun itu. Jadi sebuah pembelian yang rutin saja tanpa ada modifikasi apapun. Situasi kedua adalah pembelian kembali modifikasi, modified rebuy. Yang dimaksud adalah di mana situasi pembelian bisnis ini si pembeli ingin melakukan perubahan, ingin melakukan modifikasi atas spesifikasi produknya, harganya, atau persyaratan lainnya. Pabrik masker, kalau di situasi yang sebelumnya di pembelian kembali langsung, dia tidak minta perubahan jenis kainnya, dia tidak merubah perubahan kualitasnya, dia tidak merubah spesifikasi harganya. Di pembelian kembali modifikasi, di mana situasi ini pembeli ingin memodifikasi. Yang semula kainnya warna putih menjadi kain krem, yang semula kainnya dengan kekuatan seperti ini berubah menjadi seperti ini, yang stretchingnya seperti ini berubah seperti ini, yang lebarnya semula sekian meter menjadi sekian meter. Itu masuk dalam situasi pembelian yang modifikasi, berubah dari kondisi yang rutin, ya. Situasi berikutnya adalah situasi pembelian tugas baru. Ini terjadi dalam pembelian-pembelian yang baru pertama kali, ya. Jadi sebuah pabrik masker semula membeli kain dari pemasok A, tapi dikarenakan ada beberapa hal menjadikan pabrik masker itu membeli ke pabrik B. Entah alasan harganya, entah alasan kualitasnya, pengirimannya, atau hubungan antara pembeli pemiliknya, gitu ya. Jadi bisa jadi situasi pembelian berubah menjadi new task, tugas baru, karena pembeli membeli sebuah produk untuk pertama kalinya. Penjualan sistem selling, membeli perangkat solusi terhadap suatu masalah dari satu penjual. Jadi kalau semula pabrik masker hanya beli kain saja dari perusahaan lain, sekarang dia beli total. Saya maunya adalah mulai dari mesinnya, dari mulai bahannya sampai yang lain-lainnya menjadi satu solusi untuk pabrik masker saya. Itu namanya penjualan sistem. Satu sistem dia beli semua, ya. Jadi itulah 4 situasi pembelian. Pembelian yang sifatnya rutin, pembelian yang sifatnya memodifikasi, memberikan perubahan-perubahan, pembelian yang memang untuk pertama kali, serta pembelian yang sifatnya untuk sebuah solusi, system selling. Lanjut. Kita masuk ke pusat pembelian, buying center. Semua individu dan unit yang memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Anda harus tahu di dalam organisasi, di dalam perusahaan itu, keputusan tidak hanya diputuskan oleh satu orang saja. Proses pembelian barang tidak dilakukan oleh satu bagian saja. Ada banyak sekali yang terlibat sampai dengan proses pembelian itu. Nah, individu-individu, bagian-bagian yang memainkan peran itu disebut sebagai pusat pembelian. Ada beberapa pusat pembelian. Satu, pengguna atau user adalah anggota organisasi di dalam perusahaan itu, di mana adalah yang benar-benar menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Dalam sebuah rumah sakit,
ada bagian yang memerlukan alat pacu jantung misalkan. Usernya siapa? Oh, bagian poliklinik jantung. Itu user. Ya. Atau dokter spesialis jantungnya, kira-kira gitu. Berikut adalah orang yang mempengaruhi. Orang di dalam pusat pembelian, di dalam organisasi itu, di dalam perusahaan itu, di dalam rumah sakit itu yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dialah yang membantu menetapkan spesifikasi, memberikan informasi dan alternatif lainnya. Jadi orang lain yang ikut mempengaruhi para user dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan, informasi-informasi terkait dengan spesifikasi produk. Jadi pengguna, lalu ada orang yang mempengaruhi, pembeli, buyer adalah orang-orang di dalam pusat pembelian organisasi yang melakukan pembelian sesungguhnya. Jadi bagian pembelian di rumah sakit itu yang dialah yang ngurusin transaksi itu. Dialah yang bikin surat pesanannya. Dialah yang melakukan negosiasi, ini bayarnya berapa kali, kirimnya kapan, spek detailnya, tulisannya seperti apa. Itu adalah buyernya. Jadi benar-benar orang atau bagian yang terlibat langsung secara administratif dalam pembelian itu. Lalu pusat pembelian berikutnya adalah pengambil keputusan, decision maker, decider. Jadi orang-orang di dalam organisasi itu, orang-orang di dalam perusahaan itu, di rumah sakit itu yang mempunyai kekuatan resmi atau tidak resmi untuk memilih atau menyetujui masuk akhir, katakanlah direktur. Jadi usernya pengen alat pacu jantung, lalu ada orang-orang yang mempengaruhi, terlibat dalam memberikan informasi, bagusnya alat jantungnya untuk rumah sakit kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu bagian pembeliannya menuangkan dalam administrasi surat pesanan, lalu disetujui oleh pemutus akhir, direksi. Kira-kira itulah yang disebut sebagai pusat pembelian di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi pusat pembelian adalah semua individu, semua bagian, semua unit yang memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Oke? Nah, apa saja yang mempengaruhi pembeli bisnis dalam keputusan pembelian? Ada beberapa, ada lingkungan, organisasi, antar pribadi dan individual. Sebenarnya ini mirip, meskipun tidak sama persis. Saya sempat singgung di pasar konsumen. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi pembelian di pasar tersebut. Kali ini adalah pasar bisnis. Kita masuk ke lingkungan. Jadi salah satu yang bisa mempengaruhi pembeli bisnis adalah lingkungan. Apa itu lingkungan? Di dalamnya ada perkembangan ekonomi. Sekarang teman-teman dalam situasi COVID seperti ini, di mana kondisi bisnis sedang agak lesu, drop gitu ya, maka kondisi perkembangan ekonomi itu bisa sangat mempengaruhi keputusan dalam pembelian ini. Katakanlah sebelumnya perusahaan Anda ingin membuka cabang-cabang baru, atau rumah sakit Anda ingin buka cabang-cabang baru. Untuk pembukaan cabang baru atau poliklinik baru perlu beli barang A, B, dan C. Akan tetapi karena tiba-tiba ada perkembangan ekonomi yang seperti ini, sehingga bisa jadi keputusan pembelian itu akan berubah. Yang semula akan membuat perkembangan bisnis apa, terpaksa berubah. Mungkin kita tunda dulu, lebih baik kita beli yang urgent sekarang, misalkan ventilator misalkan. Jadi perkembangan ekonomi bisa sangat mempengaruhi keputusan pembelian di pasar bisnis. Lalu perubahan teknologi, tentu CT scan. Setahu saya CT scan berkembang juga luar biasa cepat, dari mulai 4 slice, 8 slice, 16 slice, 32 slice, 64 slice gitu ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, katakanlah suatu hari rumah sakit Anda ingin membeli yang
16 slice atau 8 slice. Tapi ternyata perkembangan teknologi, perubahan teknologi menjadikan, lah kenapa nggak kita beli yang langsung 64 slice saja gitu ya. Jadi perubahan teknologi bisa sangat mempengaruhi pembeli bisnis ini. Perkembangan politik dan peraturan tentu terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan undang-undang. Semula katakanlah kita mau beli, kita mau melakukan renovasi rumah sakit, kita renovasi tempat tidurnya misalkan, akan tapi dalam kondisi aturan-aturan bahwa sekarang protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat, menjadikan manajemen rumah sakit berubah. Dana yang semula dipakai untuk melakukan penggantian tempat tidur rumah sakit dipakai untuk membeli hand sanitizer, membeli APD-nya untuk tenaga kesehatannya, digunakan untuk membeli semua perangkat-perangkat yang lain. Apalagi misalkan katakanlah yang semula agak berbeda sedikit, yang semula rencananya akan mengganti kursi ruang tunggu misalkan, ternyata karena sekarang duduk pun juga nggak bisa berdekatan, pembelian kursi di ruang tunggu menjadi kita tunda, lebih baik digunakan untuk membeli alat pencuci tangan yang otomatis misalkan. Jadi perkembangan peraturan bisa juga mempengaruhi perubahan pembelian bisnis ya. Itu pengaruh lingkungan terhadap pembelian bisnis, organisasi antara pribadi dan individual. Mirip dengan di pasar konsumen, individual juga sangat mempengaruhi terkait dengan keputusan pembeli bisnis. Usia, pendapatan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap resiko dan segala macam. Ini juga hampir sama. Di mana perubahan usia, perubahan tingkat pendapatan, perubahan pendidikan, posisi pekerjaan bisa mempengaruhi keputusan dalam pembelian bisnis ya. Kira-kira seperti itu hal-hal yang mempengaruhi pembeli bisnis. Nah, berikutnya adalah proses pembelian bisnis. Dimulai dari pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan tinjauan ulang kinerja. Ya, saya terangkan melalui slide berikutnya. Pengenalan masalah adalah tahap pertama dalam sebuah proses pembelian bisnis, di mana di tahap ini sebuah bagian atau seseorang atau individu di dalam perusahaan itu mengenali dulu masalahnya di bagiannya dan kebutuhannya apa. Jadi misalkan kayak tadi contoh yang sebelumnya, misalkan ada sebuah bagian di dalam sebuah rumah sakit yang memerlukan alat pacu jantung misalkan, ya, misalkan saja, atau CT scan. Jadi katakanlah dalam sebuah unit, sebuah bagian di rumah sakit di mana memerlukan untuk mendiagnose penyakit ini kita sekarang sudah nggak cukup lagi dengan 4 slice. Kita sudah mulai memerlukan slice yang lebih tinggi, misalkan menjadi 32 slice misalkan. Jadi inilah pengenalan masalah, bahwa si pemakai itu, individu itu mengenali masalah dan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara mendapatkan barang yang dia butuhkan. Nah, berikutnya adalah bagian itu akan melakukan deskripsi kebutuhan umum. Jadi tadi bagian yang memerlukan alat pacu jantung tadi, dia mendeskripsikan kebutuhannya, di mana karakteristik produk yang diperlukan seperti apa. Kira-kira saya kenapa perlu sekian slice, kira-kira berapa unit yang saya perlukan. Itu semua harus dia deskripsikan setelah dia tahu masalahnya dia apa, ya.
Jadi untuk teman-teman yang di rumah sakit mungkin bisa membantu saya lebih jelas, karena memang saya bukan orang kesehatan, tapi kira-kira diawali dari pengenalan masalah bahwa untuk mendiagnosa penyakit A, B, C, D kita kekurangan alat, sehingga kita perlu CT scan yang slice-nya naik, gitu. Slice-nya bertambah, lalu kita deskripsikan dalam kebutuhan umum berapa slice yang kita perlukan, berapa unit alat yang kita perlukan, itu di deskripsi kebutuhan umum. Lalu proses selanjutnya adalah spesifikasi dari karakteristik teknis produk yang diperlukan, ya. Jadi lebih detail lagi dari deskripsi kebutuhan umum. Kalau tadi hanya karakteristik umumnya, sekarang sudah mulai spesifik, lebih spesifik. Saya kurang bisa menjelaskan kalau di dalam CT scan itu, ibaratnya kalau handphone mungkin lebih spesifik adalah RAM-nya berapa, kameranya berapa piksel, memorinya gimana, itu lebih spesifik lagi di sini, ya, bukan sekedar gambaran umum. Kalau kita sudah mendeskripsikan secara umum, lalu spesifikasi produknya secara lebih detail, maka mulailah ke dalam proses berikutnya, pencarian pemasok. Kira-kira yang punya CT scan 32 slice dengan spesifikasi bla 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 itu yang punya barang PT apa saja, yang mungkin jadi pemasok PT apa saja. Nah, di proses ini kita harus mulai mencari vendor-vendor terbaiknya, pemasok-pemasok terbaiknya yang punya produk sesuai dengan yang dideskripsikan, dengan spesifikasi produk yang sesuai dengan yang telah didetailkan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan proposal. Setelah saya mengetahui bahwa ternyata untuk CT scan 32 slice itu ada kemungkinan 3 pemasok di Indonesia. Nah, disitulah kita mengundang 3 pemasok itu untuk mengampulkan proposal penawaran. PTA, apakah Anda punya CT scan dengan spesifikasi bla 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 bla? PTB, apakah Anda juga punya CT scan dengan spesifikasi bla 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 bla? PTC, apakah Anda punya spesifikasi yang bla 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 untuk CT scan ini, gitu ya. Kalau memang Anda ada, silakan Anda kirim penawaran, silakan Anda kirim proposal, nanti akan kami bandingkan. Nah, di sini mulai kita lihat pemilihan pemasok. Karena proposal dan penawaran sudah kita terima dari para pemasok itu, di sini kita mulai memilih bagaimana lebih detail spesifikasi yang diajukan si A, PTA, PTB, PTC. Bagaimana harganya PTA, PTB, PTC. Bagaimana after sales service-nya, layanan purna jual dari PTA, PTB, PTC. Jadi itu semua tampil di proposal dan kita sekarang dalam proses memilihnya. Nah, tahap selanjutnya adalah di mana kita sebagai pembeli menulis pesanan akhir dengan menyebutkan spesifikasi teknisnya dalam sebuah surat pesanan. Jadi tadi kan proposal berupa penawaran-penawaran masuk, kita pilah-pilah, masuklah sekarang menjadi sebuah surat pesanan. Jadi kami pilih kepada PTA, saya memilih produk dengan spesifikasi bla 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 bla, jumlahnya sekian, harus dikirim sekian, bayarnya seperti apa, after sales service-nya seperti apa. Itu sudah sampai ke tahap pesanan, ya. Nah, setelah barang sudah kita pesan dan barang kita terima, maka perlu kiranya kita melakukan tinjauan ulang kinerja. Jadi kita menilai apakah kinerja pemasok itu sesuai dengan kesepakatan, apakah spesifikasi produknya sesuai, apakah harganya sesuai, apakah term pembayarannya sesuai, apakah layanan purna jualnya sesuai. Itu semua ada di tinjauan ulang kinerja, ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya harap Anda bisa mengerti, itulah proses pembelian di bisnis, proses pembelian dalam sebuah organisasi. Tidak serta-merta begitu kita lihat barang kita beli,
Ada proses sejak awal, mulai dari mendeskripsikan masalah sampai dengan mencari pemasok, memilih pemasok, membuat pesan dan menilai kinerja pemasok itu. Ya, ini semua dalam satu rangkaian dalam proses pembelian bisnis. Nah, kita sudah membahas mengenai pasar bisnis. Dan di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai pasar konsumen. Dalam 2 slide yang akan saya sampaikan berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat perbedaan antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Yang pertama, perbedaannya adalah struktur pasar. Pada pasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit tapi kapasitasnya besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Tentu, kalau kita ngomong kemarin bicara contoh di pasar bisnis adalah siklus mulai dari perkebunan karet ke pabrik roda, ke pabrik mobil, ke dealer mobil dan sampai ke konsumen. Itu adalah contoh siklus pasar bisnis di mana di dalam setiap tahapan itu bagian-bagian tersebut melakukan proses lanjutan dan mendapatkan keuntungan dari proses itu. Nah, yang dimaksud dengan perbedaan antara pasar konsumen dan pasar bisnis terkait dengan struktur pasarnya adalah, Anda bayangkan kalau di pasar konsumen, ingat pasar konsumen itu membeli produk itu tidak untuk diproses lebih lanjut. Membeli produk itu tidak untuk dijual lebih lanjut. Membeli produk itu hanya untuk dipakai sendiri. Jadi kalau contohnya pabrik ban kemarin, pabrik roda kemarin, Anda bayangkan perusahaan produsen roda atau ban itu, kalau dia berhadapan dengan pasar konsumen, yang beli banyak sekali. Yang beli adalah 1000 pemilik sepeda motor misalkan. Pembelinya 1000, belinya 1000 ban motor. Tapi di pasar bisnis, pabrik ban itu hanya berhadapan dengan 1 pabrik sepeda motor saja misalkan. Tapi 1 kali beli bisa puluhan ribu roda, puluhan ribu ban. Bisa Anda bayangkan. Pembelinya 1, tapi belinya banyak sekali. Berbeda dengan beli konsumen yang beli banyak, tapi belinya secara akumulatif tidak terlalu banyak. Ya, jadi yang berbeda antara pasar konsumen dengan pasar bisnis adalah struktur pasarnya. Pembelinya nggak banyak, tapi volumenya besar sekali. Sedangkan di pasar konsumen pembelinya banyak sekali, tapi volumenya tidak sebesar di pasar bisnis. Anda mengerti? Berikutnya adalah segmentasi pasar, pengelompokan pasar. Anda sudah pernah belajar mengenai apa itu segmentasi pasar, apa gunanya segmentasi pasar, apa manfaatnya segmentasi pasar, ya. Pada dasarnya sama, hanya pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap dengan urutan tahapan yang sistematis, ya. Kalau Anda punya produk seperti yang saya sampaikan di sesi segmentasi, bahwa tidak ada satupun produk atau jasa yang bisa memuaskan semua pelanggannya, tidak ada yang bisa memuaskan semua konsumennya, maka mau tak mau kita harus melakukan segmentasi, mengelompokkan pasar kita dan kita tuju pasar itu. Sebuah rumah sakit, sebuah klinik tidak bisa memuaskan semua golongannya. Rumah sakit yang memilih segmen menengah bawah tentu tidak akan memuaskan golongan yang menengah atas, misalkan ruangannya tidak ber-AC. Tapi rumah sakit yang menengah atas juga tidak bisa memuaskan golongan menengah bawah karena harganya terlampau mahal misalkan. Nah, makanya mau tak mau setiap rumah sakit itu harus memilih segmen mana yang mau dipilih. Oh, segmen menengah bawah, segmen menengah atas. Nah, kalau Anda di pasar konsumen, sejak awal Anda bisa langsung menerapkan segmentasi itu. Di pasar bisnis, Anda tidak bisa langsung menetapkan segmentasi seperti hanya di pasar konsumen sejak awal. Ya, Anda jualan masker ke rumah sakit. Awalnya Anda nggak bisa seperti hanya waktu Anda jualan masker ke pasar konsumen.
Saya mau jualan masker kepada menengah atas, sehingga bahannya premium, harganya pun akan premium. Tapi pada saat di pasar bisnis, karena yang Anda tawarkan produk ini adalah para produsen untuk produk lanjutannya, maka kita belum bisa melakukan segmentasi itu. Baru pelan-pelan nanti kita akan tahu bahwa perusahaan mana memilih segmen mana. Saya jualan bahan masker ke pabrik, di mana pabrik itu memilih segmen menengah bawah. Saya berjualan bahan masker kepada pabrik masker, di mana pabrik masker itu memilih konsumen menengah atas. Itu bisa Anda lakukan setelah berjalan. Di awal-awal agak sulit kita untuk langsung melakukan segmentasi seperti halnya di pasar konsumen. Saya harap Anda bisa mengerti ya. Jadi kalau di pasar konsumen sejak awal kita sudah bisa melakukan segmentasi, sudah bisa melakukan pengelompokan. Tapi di pasar bisnis awal-awalnya kita belum bisa. Sambil berjalannya waktu, mulailah kita tahu bahwa konsumen kita yang akan memproduksi produk lanjutan dari barang yang kita jual, segmen dia apa. Jelas ya? Perbedaan antara pasar konsumen dan pasar bisnis berikutnya adalah karakteristik permintaan. Di dalam karakteristik ada sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitas. Ada apa di sifat permintaan? Anda harus tahu bahwa pasar bisnis itu merupakan turunan dari konsumen, sehingga naik turunnya pasar bisnis dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan konsumen. Pabrik masker merupakan turunan dari permintaan konsumen pengguna masker. Kalau permintaannya lagi tinggi, maka pasar bisnis juga akan naik gara-gara permintaan konsumen. Jadi sifat permintaan pasar bisnis akan ikutin pasar konsumen. Ya, menjelang Lebaran, pasar botol, pasar gula akan sangat terkait dengan permintaan pasar konsumen. Gara-gara permintaan sirup sedang akan tinggi sekali, maka pasar botol juga akan, pasar bisnis untuk produk botol juga akan menaik dengan luar biasa. Ya, jadi sifat permintaan pasar bisnis adalah turunan dari pasar konsumen. Kalau pasar konsumennya naik, maka pasar bisnis juga akan naik. Ya. Berikutnya adalah stabilitas permintaan. Pasar bisnis lebih mudah terganggu karena pembeli dalam jumlah pasar bisnis jumlahnya lebih sedikit, namun skala belinya besar, sehingga penjual menggantungkan penjualan pada pembeli yang jumlahnya terbatas. Ingat, pembeli produk di pasar bisnis tidak banyak. Tadi saya kasih contoh produk ban sepeda motor. Kalau di pasar konsumen yang beli jutaan orang, kemungkinan potensial pembeli itu ada jutaan orang, para pemilik motor. Tapi kemungkinan pembeli di pasar bisnis hanya beberapa pabrik sepeda motor. Ya. Nah, Anda bayangkan kalau salah satu konsumen di pasar bisnis itu sedang ada masalah usaha, PHK karyawan misalkan. Maka stabilitas permintaan kita sebagai produsen karetnya akan langsung bergejolak. Ya. Tapi kalau di pasar konsumen, misalkan pabrik roda itu menjual barang se-Jawa Barat. Di Jawa Barat ada 26 kabupaten dan kota. Ada satu kabupaten kota itu kebanjiran, sehingga orang nggak mungkin beli ban karena semua orang kebanjiran. Buat pabrik rodanya tidak terlalu terganggu karena jumlah pasar konsumen di wilayah itu tidak terlalu tinggi. Tapi begitu terganggu satu pabrik saja di pasar bisnis, maka akan langsung terpengaruh sekali permintaan roda itu. Ya, bisa Anda bayangkan ya. Jadi kalau Anda produksi roda, Anda jualan di pasar konsumen, dan Anda juga jualan di pasar bisnis, kalau di pasar konsumen ada gangguan dalam satu wilayah, mungkin tidak terlalu mengganggu penjualan Anda, permintaan ban Anda. Tapi kalau Anda jualan di pasar bisnis, begitu salah satu konsumen Anda, pabrik sepeda motor itu
terganggu produksinya, entah ada PHK, entah mesinnya rusak, maka permintaan terhadap roda Anda pasti akan drop. Disitulah stabilitas permintaan di pasar konsumen dan pasar bisnis sangatlah berbeda. Ya, jadi pasar bisnis bisa terganggu hanya gara-gara satu atau dua pelanggannya terganggu. Ya, berikutnya adalah elastisitas. Di dalam pasar bisnis tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga terjadi inelastis. Maksudnya inelastis adalah perubahan harga tidak akan terlalu mempengaruhi perubahan permintaan barang kita. Produsen karet jual ke pabrik ban motor, tiba-tiba harga karet, biasanya pabrik roda itu, pabrik ban itu membeli karet dari saya 1 ton misalkan dengan harga 10.000. Tiba-tiba panen raya karet sehingga karet berlimpah, harganya turun tinggal 6.000, dari yang semula 10.000 turun ke 6.000. Itu disebut dengan pasar inelastis, di mana meskipun harganya turun, permintaan karet dari pabrik roda itu, pabrik ban itu tidak terlalu terpengaruh. Yang semula beli 1 ton dengan harga 10.000, gara-gara karetnya turun tinggal 6.000, tidak serta-merta permintaan karet dari pabrik roda itu naik menjadi 2 ton atau 3 ton. Ya, beda dengan pasar konsumen. Harga minyak biasanya 30.000. Gara-gara harganya turun ke 23.000, Anda yang biasanya beli 1 pot, 1 bungkus, tiba-tiba Anda beli menjadi 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, karena mumpung harganya turun. Itulah yang membedakan karakteristik permintaan yang membedakan antara pasar bisnis dengan pasar konsumen. Di pasar konsumen, begitu harga berubah, langsung bergerak pasar, langsung mempengaruhi pasarnya. Tapi kalau di pasar bisnis, perubahan harga naik atau turun tidak otomatis merubah permintaannya. Itu namanya inelastis. Ya. Jadi elastisitas harga di pasar bisnis adalah inelastis. Perubahan harga tidak serta-merta mempengaruhi permintaan. Karet yang semula harga 10.000 dengan pembelian 1 ton, begitu karet turun tinggal 5.000 atau 6.000, tidak serta-merta menaikkan permintaan dari pabrik karet tersebut. Tapi beda dengan pasar konsumen, begitu harganya berubah, permintaan langsung berubah. Ya, gula semula 12.000 per kilo, Anda biasanya beli 4 kilo. Begitu gula harganya 20.000, Anda langsung turun tinggal beli 1 kilo. Yang tehnya biasanya manis sekali menjadi agak manis. Ya kan? Anda bisa bayangkan ya, jadi karakteristik permintaan di pasar konsumen berbeda dengan pasar bisnis. Satu, sifat permintaannya. Pasar bisnis itu ngikutin pasar konsumen. Kalau pasar konsumennya naik, pasar bisnis juga naik. Kedua adalah stabilitas permintaan. Pasar bisnis itu kurang stabil kalau sampai terganggu oleh salah satu pembeli saja. Sedangkan kalau pasar konsumen terganggu di 1, 2, 3 pembeli tidak terlalu terganggu karena konsumennya banyak. Ya, karakteristik yang ketiga adalah elastisitasnya, di mana pasar konsumen sangat elastis, di mana perubahan harga langsung mempengaruhi perubahan permintaan dan penjualan. Sedangkan di pasar bisnis perubahan harga tidak langsung mempengaruhi permintaan atau penjualan, makanya disebut inelastis. Jelas? Perbedaan berikutnya adalah tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Anda tahu jumlah pemasok dan jumlah pembeli di dalam pasar bisnis tidak terlalu banyak, sehingga hubungan mereka erat. Antara pabrik roda dengan pabrik sepeda motor hubungannya erat. Karena apa? Sama-sama pilihan mereka sedikit. Buat si pabrik roda, pembelinya dia di pasar bisnis nggak banyak, paling motor merek A, motor merek B. Sehingga kalau hubungan mereka tidak erat, bagaimana mungkin dia bisa berkelanjutan menjual barangnya ke produk merek A dan merek B itu.
Buat si pabrik sepeda motor, pabrik roda juga nggak banyak, paling pabrik roda merek A, pabrik roda merek B. Pilihannya nggak terlalu banyak. Karena pilihannya nggak terlalu banyak, maka menjadikan hubungan di antara mereka sangat erat. Sangat berbeda dengan pasar konsumen. Teman-teman perlu minyak goreng, mereknya banyak sekali. Minggu ini yang diskon siapa, minggu depan yang diskon siapa. Ya. Sabun deterjen, minggu ini yang diskon siapa, minggu depan yang diskon siapa. Hubungan antara penjual dengan pembelinya kurang erat. Karena apa? Pilihannya banyak. Sangat berbeda dengan pasar bisnis. Karena pilihannya tidak terlalu banyak, menjadikan hubungan antara pemasok dan pembelinya menjadi sangat erat. Karena ketergantungan di antara mereka. Jelas ya? Proses transaksi. Kalau di pasar konsumen, saya pengen langsung saya beli. Tapi kalau saya di kantor sebagai pasar bisnis, tentu pada saat proses keputusan pembelian harus mengikuti proses yang tadi. Ada usernya, ada influencernya, ada bagian pembeliannya yang langsung terlibat ya, buyernya, lalu juga ada keputusan tertingginya dari direksinya misalkan. Jadi proses transaksi di pasar konsumen sederhana saja. Begitu saya lihat ada turun harga, saya putuskan beli. Kalau di pasar bisnis tidak bisa, harus melalui seluruh proses yang tadi. Ya, karena pembeliannya cenderung profesional. Oke? Nah, terkait dengan pasar bisnis, rasanya Anda tidak bisa meninggalkan ada tren terbaru, e-procurement, di mana kegiatan pengadaan barang atau jasa itu dilakukan secara elektronik melalui perangkat lunak, utamanya internet. Jadi teknologi informasi dan komunikasi sangat-sangatlah diandalkan dalam proses e-procurement. Dan sekarang di lembaga-lembaga pemerintah dengan e-katalog, dengan LKPP sudah sangat gencar melakukan pembelian melalui e-procurement. Teman-teman nggak bisa bayangkan sebuah rumah sakit di Kepulauan Natuna misalkan membeli masker dari sebuah perusahaan di Jepara. Hanya dengan satu kali klik, harganya sudah jelas, spesifikasinya jelas, penjualnya jelas, cara bayarnya jelas, klik tinggal kirim. Ya, jadi sekarang sistem pembelian jual beli itu sudah sangat berkembang dengan adanya e-procurement. Nah, manfaatnya apa? Satu adalah memangkas biaya transaksi dan menghasilkan pembelian yang lebih efisien bagi pembeli dan pemasok. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kejadian nyata di tempat teman saya sebuah pabrik alat kesehatan di Jepara untuk kateter segala macam itu. Konsumennya dia, pelanggan dia, ada beberapa rumah sakit yang ada di perbatasan Indonesia dengan itu ya, di pulau-pulau terluar ya. Contohnya di Natuna. Teman-teman bisa bayangkan Natuna dengan Jepara, jarak luar biasa jauh. Tapi dengan e-procurement tanpa perlu kita berkunjung, tanpa perlu kita ketemu, tapi spesifikasi produknya jelas, harganya pun sudah dijamin bersaing, tinggal klik, selesai. Begitu murahnya biaya transaksi itu. Coba Anda bayangkan kalau dari Natuna harus datang ke Jepara, atau dari Jepara harus datang ke Natuna untuk nawarin barang itu. Mungkin biaya perjalanan dengan barang yang dibeli pun lebih mahal biaya perjalanannya, ya. Jadi itulah manfaat pertama, memangkas biaya transaksi, mengurangi waktu pesanan dan pengiriman. Tentu yang semula kita harus ketemu tawar menawar, sekarang nggak perlu, sehingga waktu pesanan kita menjadi lebih cepat dan pengirimannya pun juga lebih cepat. Memberikan keleluasan bagi departemen pembelian untuk memfokuskan diri pada isu yang lebih strategis. Ya, bisa dibayangkan kalau sebelumnya bagian pembelian itu harus keliling menemui pemasok-pemasoknya, sehingga nggak sempat berpikir menganalisa kerja-kerja yang lain-lainnya. Nah, dengan semakin terkurangnya waktu pesanan, semakin dipangkasnya biaya transaksi, maka departemen pembelian, buyer tadi, bisa memfokuskan diri pada isu yang lebih strategis. Memudahkan mengakses pemasok baru. Ya, betul. Seperti hanya di e-katalog di pemerintahan, katakanlah
sebuah rumah sakit di Natuna mau mencari selang kateter misalkan, atau masker lah, masker yang sekarang lagi in. Dengan mudah dia mendapatkan begitu banyak pilihan-pilihan pemasok masker, karena semua pemasok masker, produsen masker sudah menampilkan di software e-procurement PTA bahannya apa, harganya apa, PTB, PTC, PTD segala macam. Menjadikan apa? Menjadikan rumah sakit dengan mudah, oh ternyata kalau saya nyari masker, saya nggak usah datang ke pasar, saya nggak usah keliling kemana-mana. Semua perusahaan masker sudah menampilkan produknya di e-procurement itu, sehingga akses kita untuk cari produk baru, pemasok baru juga sangatlah mudah. Oke. Di luar yang saya tulis, sebenarnya ada satu lagi manfaat e-procurement adalah mengurangi biaya-biaya siluman. Sudah bukan rahasia umum kalau transaksi jual beli di lembaga-lembaga itu syarat dengan titip-titipan harga. Harga masker 1.000, saya nitip 2.000 menjadi harganya 3.000. Tapi dengan e-procurement, karena semua transparan, PT A menawarkan seperti apa, PT B menawarkan seperti apa, PT X menawarkan seperti apa, semua transparan, menjadikan peluang untuk nitip harganya menjadi lebih kecil, karena semuanya dipatok di software itu. Jadi di luar 4 hal yang saya sampaikan dalam slide ini, saya melihat ada satu lagi adalah e-procurement mengurangi ruang untuk bermain-main dengan anggaran. Oke. Kira-kira itu, dan sampailah kepada slide terakhir dari sesi ini. The consumer is always right. Konsumen Anda itu selalu benar. Ya. Makanya ada joke, konsumen adalah raja. Jadikan konsumen Anda raja karena mereka yang selalu benar. Wassalam.